kita mendorong ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon untuk subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyuarakan fakta-fakta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Polemik di internal KPK semakin mencuat di mata publik. Bahkan menjadi perhatian dari berbagai pihak, usai pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Berbagai aktivis serta mahasiswa menyorot akan hal itu kemudian ikut serta mendorong pengawas KPK agar objektif dalam penanganan kasus kode etik atau konflik kepentingan dalam internal KPK. Oke. Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan gedung KPK sekali lagi untuk menyalakan tanda bahaya. Betul? Indonesia ada dalam bahaya besar. Indonesia bukan hanya ada dalam bahaya kemunduran demokrasi, tetapi juga ada dalam bahaya pemberantasan korupsi. Hari ini kita ingin menyatakan kembali bahwa KPK tengah mengalami pelemahan, bahkan pembusukan. Sayangnya, jika pada masa-masa yang silam kita menyaksikan KPK mengalami penyerangan dari eksternal, hari ini ia juga mengalami pembusukan dari pimpinan KPK itu sendiri, dari internal. Karena itu, ini tidak bisa ditoleransi, ini tidak bisa dibenarkan. Hidup rakyat Indonesia! Mantan Ketua KPK pun turun gunung untuk meminta mengadili Firly secara baik dan memberikan sanksi kode etik maupun pidana pembocoran dokumen KPK yang dilakukan Ketua KPK tersebut. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga mengimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main, untuk segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyidikannya nanti sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana. Agak sulit kode etik, sidang kode etik Majelis Dewas untuk memisahkan di mana kapan dia berkedudukan sebagai ketua KPK dan kapan dia berkedudukan sebagai insan KPK yang terikat pada kode etik, pada sidang kode etik. Jadi menurut saya memang penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain yang hari ini satu posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai ketua KPK. Harusnya memang Firly Bahuri harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tapi kita kan harus melihat perspektif Dewas yang selama ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk malah melindungi berbagai tindakan pimpinan KPK yang bermasalah. Kalau dilihat berbagai kasus yang kemudian saat ini berkaitan dengan Pak Firly Bahuri, ya menurut saya memang akan terlalu kentara konflik kepentingannya. Oleh karena itu, jika ini sidang etik ini berjalan dengan prinsip-prinsip yang bebas dari intervensi,
Saya jauh dari konflik kepentingan. Memang pilihan paling tepat adalah memberhentikan sementara Pak Firly sepanjang menjalankan proses persidangan etik. Salam dari Detektif Pancasila. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi, bersih, adil dan makmur. Sampai jumpa di video berikutnya.